Sementara itu pemirsa, di jalur darat lalu lintas di jalur tol Cipali pada Minggu pagi terpantau padat merayap. Antrian kendaraan terlihat mengular di kilometer 102. Untuk mengurai kemacetan, petugas pun memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas. Pihak Jasa Marga mencatat ada 38.000 lebih kendaraan keluar dari gerbang tol Cikampek Utama dan melintas di tol Cipali menuju Palimanan. Sementara itu arus lalu lintas di kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek pada Minggu pagi ramai lancar. Rekayasa lalu lintas dinilai mampu mengurai kepadatan dan penumpukan kendaraan. Pantauan arus lalu lintas di kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek pagi ini dalam kondisi ramai lancar. Volume kendaraan mencapai 4.000 hingga 5.000 kendaraan per jamnya. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pemudik yang akan menghabiskan momen lebaran di kampung halaman. Rekayasa arus lalu lintas kontraflow mulai kilometer 47 hingga kilometer 70 terbukti mampu mengurangi kepadatan dan penumpukan kendaraan. Tak hanya di ruas tol, peningkatan jumlah kendaraan juga tampak di rest area yang didominasi kendaraan yang mengisi bahan bakar dan pengemudi yang beristirahat. Sementara itu, volume kendaraan pribadi asal Jakarta yang melintas di ruas gerbang tol Kali Kangkung terus mengalami peningkatan sejak pagi tadi. Pemberlakuan sistem satu arah yang diberlakukan sejak kemarin terbilang efektif. Pasalnya penumpukan kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung tidak berlangsung lama. Selain one way nasional, kepolisian setempat juga melakukan rekayasa one way lokal yang diterapkan bersifat situasional. Pemberlakuan rekayasa lalu lintas lokal ini diberlakukan untuk mencegah terjadinya penumpukan kendaraan di gerbang tol. Dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui langsung pemirsa situasi terkini arus mudik di tol Trans Jawa, karena beberapa titik kita pantau ada kepadatan ya, puncak arus mudik yang terjadi di tahun 2024 ini. Kita coba sapa rekan-rekan, ada rekan Nata Arman di gerbang tol Cikatama. Nata, seperti apakah arus mudik sudah mencapai puncaknya di gerbang tol Cikatama atau belum ini? Silahkan laporannya Nata. Ya, selamat siang Yudi dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi di gerbang tol Cikatama pada siang hari ini sudah mulai terjadi lonjakan kembali dan juga antrian yang cukup memanjang di dekat gerbang tol Cikatama. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga, untuk data per hari ini terakhir ketika pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tercatat sebanyak 28.000 kendaraan yang melintas memasuki tol Trans Jawa. Kemudian untuk total akumulasi keseluruhan sampai dengan saat ini tercatat lebih dari 300.000 kendaraan yang sudah menuju ke arah tol Trans Jawa. Kemudian untuk sistem rekayasa arus lalu lintas juga masih tetap diberlakukan dengan 3 poin. Poin pertama yakni terkait dengan ganjil genap, kemudian juga kontraflow, dan juga terakhir adalah sistem one way atau satu arah. Untuk sistem ganjil genap sendiri masih berlangsung sejak tanggal 5 April 2024 yang lalu, yang mana menyasar kendaraan yang tidak sesuai dengan plat nomor kendaraannya dengan tanggal keberangkatan. Nantinya akan diberikan sanksi penilangan berupa tilang elektronik dengan denda maksimal sebesar Rp500.000. Kemudian untuk sistem kontraflow sendiri berlaku mulai dari kilometer 37 tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 70 tol Jakarta Cikampek. Sementara untuk sistem one way ini berlaku mulai dari 72 sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Kemudian akan sampaikan juga untuk dari pihak Jasa Marga melalui akun resminya @jasamarga_official, maksud kamu menginformasikan bahwa puncak arus mudik terjadi pada kemarin, yang mana untuk satu hari di gerbang tol Cikampek Utama saja tercatat lebih dari 100.000 kendaraan yang melintas. Kemudian terdapat juga 4 tol utama yang menjadi puncaknya atau penumpukan kendaraan. Yang pertama adalah gerbang tol Cikampek Utama, yang kedua adalah gerbang tol Kalihurip Utama, kemudian yang ketiga adalah gerbang tol Ciawi, dan yang terakhir adalah gerbang tol Cikupa. Kemudian dengan total keseluruhan yakni 800.000. Kemudian bagi masyarakat yang memang sudah merasa kelelahan diharapkan untuk bisa beristirahat terlebih dahulu ke rest area yang sudah disediakan. Dan untuk di gerbang tol Cikatama sendiri kilometer 86 merupakan ada rest area yang terdekat sehingga bisa dimanfaatkan untuk beristirahat, namun dengan batas maksimal selama 30 menit saja, karena untuk bergantian dengan kendaraan lain guna menghindari adanya kendaraan yang melakukan
istirahat di bahu jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Kemudian untuk aturan ganjil genap sendiri, ini ada yang dikecualikan seperti kendaraan ambulans, kemudian pemadam kebakaran, kendaraan dinas TNI Polri, kendaraan petugas dari jasa marga sendiri, kemudian kendaraan pengangkut logistik dan juga angkutan berplat warna kuning dan juga kendaraan listrik. Kemudian bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan diharapkan bisa kembali memperhatikan kondisi tubuh, kemudian juga kondisi kendaraan agar tetap dipastikan prima guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio Yudi. Baik, rekayasa lalu lintas terus dilakukan untuk mengurai kepadatan. Terima kasih Nata Arman atas laporannya dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali. Lalu kita ke Ismalia Mei di gerbang tol Kali Kangkung. Seperti apa? Apakah rekayasa lalu lintas juga terus dilakukan untuk mengurai kepadatan? Puncak arus mudik apakah sudah terjadi di gerbang tol Kali Kangkung? Silakan laporannya. Ya, selamat siang Yudi dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan informasi atau update terbaru di gerbang tol Kali Kangkung. Saat ini semakin siang memang semakin adanya peningkatan volume kendaraan yang masuk di gerbang tol Kali Kangkung dari arah Jakarta menuju Semarang. Di mana tadi juga terlihat adanya antrian yang mengular cukup sekitar 500 meter. Ini kendaraan yang didominasi dengan kendaraan roda 4 ini mengantri untuk masuk ke gerbang tol Kali Kangkung. Namun untuk situasinya lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar. Dilihat dari kemarin juga Yudi dan juga pemirsa, untuk kapan ramainya di gerbang tol Kali Kangkung ini memang akan ramai ketika siang hari menjelang sore hari, karena memang dari masih diberlakukan one way dari kilometer 72 hingga kilometer 414, tepatnya di tempat saya melaporkan. Jadi dan juga pemirsa, untuk bagaimana rekayasa lalu lintas nantinya dari Polda Jawa Tengah akan memberlakukan one way lokal. Ini one way lokal sudah diterapkan sejak hari kemarin, dan untuk one way lokal ini bersifat situasional. Untuk hari ini memang belum adanya diterapkan one way lokal dikarenakan memang untuk peningkatan jumlah volume kendaraan masih dibilang normal. Namun untuk kemarin yang salah satu momentum puncak arus mudik ini kemarin dilakukan one way pada pukul 16 hingga pukul 10 malam. Ini dilakukan one way dari kilometer 414 menuju kilometer 442, tepatnya di tol Bawean. Dan untuk one way lokal tersebut ini juga mengantisipasi atau menguraikan peningkatan atau kemacetan yang terjadi di gerbang tol Kali Kangkung untuk kendaraan yang hendak menuju ke arah timur, yakni ke arah tol Bawean. Untuk saat ini memang sudah ada lebih dari 70.000 lebih kendaraan yang masuk gerbang tol Kali Kangkung dari arah Jakarta menuju Semarang. Dan juga Yuda dan juga pemirsa, di masa arus mudik ini, apalagi puncak arus mudik diprediksi pada tanggal 8 April 2024, ini para pemudik selalu dihimbau untuk dalam kondisi prima, yang dimana jika terjadi kelelahan mereka bisa mengunjungi atau berhenti di rest area yang sudah disediakan di sepanjang jalan tol. Dan untuk di gerbang tol Kali Kangkung sendiri ini, untuk rest area yang paling dekat berada di kilometer 379. Para pemudik bisa berhenti di situ untuk mengisi tenaganya dan melanjutkan perjalanan. Yudi. Baik, situasi lalu lintas ramai lancar, tapi volumenya semakin meningkat di gerbang tol Kali Kangkung. Laporan dari Ismalia, dan tadi ada Nata di gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.